Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah karena hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah karenalah Dia Rabbul Alamin. Dan kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang hampir setiap saat nikmat Allah turun kepada kita. Tapi yang terangkat dari kita adalah dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang senantiasa membisikkan keburukan. Memperdengarkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sungguh jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Ya, hanya kepada Allah. Sebagaimana kita berlindung dari kejahatan amal-amal kita, keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Sehingga jamaah, kita nih yang mendapatkan petunjuk dari Allah hendaklah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kebanyakan manusia lebih banyak mensyukuri nikmat uang, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kesehatan, tapi nikmat hidayah yang bakal menyelamatkan dia dari segala bencana di dunia dan akhirat, terkadang kita tidak mensyukurinya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang tidak bersyukur menjadi orang Islam. Kadangkala kita mendengar ada saudara-saudara kita yang pindah agama, yang murtad. Kenapa itu terjadi? Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan, andai kata didatangkan 1 juta ustaz, 1 juta ulama didatangkan untuk memberikan hidayah kepada itu manusia, itu nggak akan pernah terjadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana berbahagia bisa sampai ke tempat ini. Biasanya yang dikenal dari Binjai ini cuma rambutan. Tapi ternyata ada manusia di sini. Ana lihat ada tulisan Binjai mengaji, Masya Allah jamaah. Ahibati fillah. Hari ini kita akan mengajak antum semua untuk berfikir tentang masa depan. Untuk merenungkan bukan tentang masa depan negeri kita. Karena secara pasti negeri kita akan hancur. Bumi ini akan hancur. Tidak akan ada lagi nanti yang namanya Indonesia. Tidak pula Binjai. Tidak pula Malaysia. Tidak pula Asia. Semuanya akan hancur. Kullu syai'in halik
illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala semua berakhir, ketika kekayaan yang dikumpulkan sirna, masa muda yang dibanggakan pergi, kekuasaan yang dimiliki meninggalkan pemiliknya, tatkala umur dunia ini telah tiada, ketahuilah bahwa ada hari ditegakkannya keadilan. Ada hari perhitungan. Ada hari kebangkitan. Ada hari di mana manusia harus mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan. Jamaah rahimakumullah. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Jari-jari yang bisa bergerak. Jantung yang bisa berdetak. Darah yang mengalir, paru-paru yang kembang kempis, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, semua nikmat yang Allah berikan akan diperhitungkan. Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Jangan mau bersenang-senang di tempat ini. Ini bukan tempat tinggal. Tempat tinggal sebenarnya kita adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayah kita diusir dari surga. Diturunkan dari surga. Ketika Nabi Adam diturunkan. Hawa diturunkan. Iblis diturunkan. Allah mengatakan, "Qulnah bitu minha jami'a." Kalian semuanya turun dari sana. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalian turun semuanya dan akan diturunkan kepada kalian petunjuk. Hidayah untuk kembali ke surga. Apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, selesai urusannya. Dia tidak akan sedih dengan masa lalu dia. Dia tidak akan khawatir dan takut dengan masa depan dia. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk yang diturunkan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah, ada sebuah ayat. Ayat ini termasuk ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Baqarah ayat 281. Di surah Al-Baqarah ayat 281. Allah mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal dibalikin. Kalian ada di muka bumi ini bukan karena kehendak kalian. Kita ada nih bukan karena kita pernah mengajukan proposal untuk hadir di tempat ini. Tapi Allah menginginkan keberadaan kita dan kita bakal dikembalikan. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi apa yang dia kerjakan. Akan diberi balasan atas segala yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan waqila hadhihi al-aya aidan akhiru ayatin nazalat minal Qur'an. Ini ayat termasuk ayat, dikatakan termasuk ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan tentang akhir ayat yang turun kepada Nabi SAW. Beliau membacakan ayat ini. Lalu disebutkan oleh Ibn Jurayd, yaqulun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha ba'daha tis'a layalin. Setelah turun ayat ini,
Nabi SAW hidup selama 9 hari. Beliau sakit pada hari Sabtu, mulai sakitnya, dan meninggal pada hari Senin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu takut dengan hari? Dibalikkannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada lagi maaf-maafan, jemaah. Pada hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amalan. Tidak ada kesempatan untuk ruku, untuk sujud, untuk sedekah, untuk puasa, untuk bertobat. La. Hari itu yaumuddin, hari pembalasan. Kesempatan hidup hanya sekali. Manfaatkan untuk hal-hal yang berguna untuk hidup abadi. Ibnu Jarir mengatakan pada hari itu, tuwaffa fihi kullu nafsin ajrah. Setiap jiwa akan dikasih balasan atas amal yang dia lakukan. Baik itu amal kebajikan atau amal soleh. Tidak ada satupun amalan yang ditinggalkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan semua yang kalian kerjakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Di muka bumi ini banyak dosa-dosa kita yang kita sembunyikan. Kita bisa duduk bersama di masjid ini. Tetangga kita tidak tahu kalau kita menyimpan dosa di hati kita. Iri, dengki, dendam. Dia tidak tahu kalau kita sedang suudzon sama Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak tahu kalau kita sedang menyimpan keraguan. Tapi pada hari itu semuanya akan ditampakkan. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabatnya? Agar mereka bersiap-siap. Tapi kebanyakan kita nggak siap-siap. Ana mau tanya. Kalau ada pengumuman dari kepolisian. Disebutkan bahwa ada banjir yang sedang menuju ke Binjai. Atau ada angin puting beliung yang sedang menuju ke Binjai. Insya Allah 3 jam lagi sampai ke Binjai. Semua orang diperintahkan untuk mengungsi, untuk meninggalkan tempat ini. Adakah yang masih tinggal di dalam kota? Adakah yang mau menanti banjir bandang datang? Ada. Siapa mereka? Orang-orang gila. Orang-orang yang tidak waras. Bagaimana tatkala disampaikan kepada kita bahwa ada api neraka, akan ada azab yang pedih yang menanti kita, kemudian kita hidup santai saja, masih tiduran, masih ketawa-ketawa. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran, wa la ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush." Andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya kalian tidak akan bisa bersenang-senang di atas ranjang bersama istri kalian. Allahu Akbar jamaah. Tapi kadangkala kita lupa. Sebagian berharap hidup abadi di tempat ini. Hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Nggak ada yang abadi di tempat ini. Tunjukkan. Kalau kita bicara kekuasaan, kekuasaan siapa yang berlanjut sampai hari ini? Presiden pertama kita mati. Presiden kedua kita mati. Presiden ketiga kita. Presiden keempat, kelima, semuanya bakal mati. Kalau bicara orang paling kaya di muka bumi ini, tunjukkan di mana bangkai dia hari ini.
Semua pada mati. Lalu kita masih bersantai ria jemaah. Tidak mau memperbaiki diri. Tidak mau bersiap-siap. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul SAW, kapan kiamat akan terjadi? Apakah Nabi menjawab pertanyaannya? La. Nabi mengatakan, Wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kiamat pasti terjadi. Orang kalau sudah mati, qamat kiamat, itu selesai sudah urusan dia. Dia berpindah kepada kehidupan yang berbeda. Apa yang kamu persiapkan? Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan, lalu beliau membacakan firman Allah kepada para sahabatnya. Itu para sahabat pada ngumpul semua. Ketika dipanggil sama Nabi SAW. Lalu Rasul SAW membacakan firman Allah di surat Al-Hajj. Ayat 1 dan 2. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai umat manusia, panggilan ini bukan hanya buat orang-orang yang beriman. Sampaikan panggilan ini kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang mungkin menuduh Tuhan memiliki anak. Sampaikan kepada mereka yang masih menghambakan diri kepada bebatuan, yang masih memohon meminta kepada pepohonan dan lautan. Sampaikan kepada mereka, ittaqu rabbakum. Kalian takutlah kepada Rabb kalian. Kalau Allah menghancurkan kota Binjai, tidak perlu dikirim bom atom, tidak perlu dikirim nuklir. Allah gerakkan sedikit. Allah bikin bumi ini bergerak dari bawahnya, yang di atasnya akan tenggelam di dalamnya. Ittaqu rabbakum. Kalian takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat, gempa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Melihat apa yang terjadi di Palu, kita bisa bayangin gimana takutnya manusia. Mereka berlari. Mereka terus berlari dan tidak menoleh ke belakang. Yang di belakang disapu habis oleh tsunami. Ada yang rumahnya bergerak tenggelam ditelan bumi. Tapi itu hanya skala lokal. Orang yang tidak di Palu selamat. Kita ada di sini. Yang di Sulawesi yang tidak di Palu dan Donggala mereka selamat. Tapi yang Allah suruh kita takut adalah dengan kiamat yang akan menimpa semuanya. Allah mengatakan, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Manusia akan ketakutan, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Nanti engkau akan dikasih tahu oleh bumi itu bahwa Allah mewahyukan kepada bumi ini untuk hancur. Bintang-bintang akan berjatuhan. Gunung akan meletus. Lautan akan meluap menjadi api yang membakar. Allah suruh kita takut. Itu bakal terjadi. Apa yang terjadi? Kalau terjadi gempa di Binjai, masjid ini bergerak. Mungkin pada 5 detik pertama, semua pada diam. 5 detik kedua, mulai ada yang berdiri dan berlari.
Ketika digoncang lagi, semua berhamburan. Tapi ternyata yang keluar ditelan oleh bumi. Yang di dalam tertimpa oleh bangunan ini. Allah mengatakan tentang hari itu. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalau engkau melihat wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya, ditinggalkan anaknya. Kalau di dunia orang tua berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Terjadi gempa, orang tua masih berpikir menyelamatkan anaknya. Tapi pada hari itu tuh anak akan ditinggal oleh ibu. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan yang hamil menggugurkan janinnya. Wa taranna sukara. Orang pada hari itu engkau lihat seperti orang mabuk. Jalannya tidak karu-karuan. Mereka mau lari ke sana goyang, semuanya bergoyang. Wa ma hum bisukara. Kata Allah, mereka tidak dalam kondisi mabuk karena minuman. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi karena azab Allah itu pedih, jamaah. Ahibati fillah, persiapkan untuk menghadapi hari itu. Kalau kita membaca Juz Amma. Juz Amma ini ada 37 ayat, 37 surat insyaAllah. Hampir semuanya turun di Mekah. Kecuali 3 ayat, 3 surat. Siapa yang mau nyebutkan? Anda kasih hadiah. Nah. Al-Bayyinah, An-Nasr, dan Al-Falaq. Kurang 1, bukan Al-Falaq. Tapi gak apa-apa, anak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. Nah, surat apa satunya? Masya Allah. Ishada. Surat apa satunya? Gak boleh Ustaz jawablah. Tadi Anda bacakan suratnya. Naam. Anda kasih hadiah buat Ustaznya. Sudah Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Sisanya turun di Mekah. Ayat-ayat ini diturunkan di Mekah untuk menumbuhkan keimanan di diri orang-orang yang hidup pada masa itu. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Antum coba baca. Dari awal amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Mereka pada bertanya tentang berita yang dahsyat. Tentang kiamat yang ditanyakan oleh mereka. Selanjutnya di surat An-Nazi'at. Allah bercerita tentang kiamat. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Apabila terjadi tammah. Sesuatu yang menghancurkan yang besar sekali. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari itu manusia ingat dengan amalannya. Tapi apa guna ingat pada hari itu, jemaah? Lanjutkan di surat Abasa. Allah menceritakan tentang فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ. Orang pada lari, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan anaknya, istrinya, ditinggal semuanya. Sekarang orang tua kalau kehilangan anaknya, dengar berita ada anak diculik, dia gendong anaknya, dia takut anaknya diculik. Pada hari itu engkau akan meninggalkan anak. Dan anakmu akan meninggalkan dirimu. Kemudian masuk ke surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Masuk ke surah Al-Infitar. Idza samaa'un fatarat. Masuk ke surah Al-Mutaffifin. Masuk ke surah Al-Insyiqaq. Terus diceritakan tentang kiamat. Penjelasan bahwa bumi ini akan hancur.
Rumah yang kau dirikan akan kau tinggalkan. Jabatan yang kau miliki akan engkau lupakan. Kita diperintahkan untuk mengingat jamaah. Maka tolong perbanyak membaca juz amma. Berusaha untuk menghafal juz amma. Udah hafal, baca tafsirnya. Udah baca tafsirnya, baca lagi tafsirnya. Di sini kita lihat kenapa kok dianjurkan ketika sholat isya, maghrib isya itu yang dibaca itu surat-surat pendek. Oke, maghrib yang pendek. Dari wadduha ke bawah sana. Isya dari wadduha sampai amma yatasaalun. Diulangin lagi, imamnya baca lagi. Baca amma yatasaalun, baca lagi sabbihisma rabbikal a'la. Ketika sholat Jumat, diulang-ulangi itu sama imam. Sabbihisma rabbikal a'la. Diulang-ulangi hal ataka hadithul ghashiyah. Ketika ada orang yang membaca itu, kemudian didengar oleh sahabat mungkin. Atau oleh Nabi SAW, anda lupa. Apakah sudah datang berita kepadamu tentang al-ghashiyah, tentang kiamat? Yang mengatakan, iya, sudah sampai kepadaku berita tentang kiamat. Ketika orang mengingat kiamat, kecintaan dia kepada dunia tidak akan terlalu. Karena dia tahu akan ditinggalkan. Ahibati fillah, di surat Al-Fajr, Allah menceritakan di ayat 21, 23. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Janganlah berbuat demikian kalian. Jadilah orang yang baik. Berusaha untuk sadar. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Goncangkan lagi, digoncangkan lagi. Wallahi jamaah, ketika anak ke Lombok, ya, untuk berkunjung. Setelah kejadian gempa itu, siang hari itu, Ana diajak ke sebuah villa. Sama rombongan relawan yang ada. Mereka ingin menghormati ustadznya. Ustadz tidur di dalam ustadz. Oh, kamarnya bagus ya. Yang lainnya tidur di luar. Ana tidur sebentar gempa. Yang enak yang di luar apa yang di dalam? Yang di luar. Ana ngomong, oh ternyata mereka membolimi ustadznya. Taruh di dalam sana. Wallahi itu gempa terjadi jamaah. Ana rasakan. Ana baru pertama merasakan gempa sekeras itu. Gempa itu sudah selesai. Suara di luar rame. Dan masih ada keramaian, tahu-tahu suara itu hilang. Pertanda gempanya udah selesai. Tapi ana di atas ranjang itu masih merasakan gerakan. Ana rasakan ternyata jantung ana yang bergerak. Wallahi jemaah. Antum akan rasakan rasa takut itu. Allah nyuruh kita takut. Kalau ada yang, oh ana gak takut sama gempa. Allah mengirim itu, wa ma arsalna bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirim ayat-ayat kami, tanda-tanda kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Lalu ada orang yang mengatakan enggak takut. Terus takutnya sama apa? Orang yang banyak dosa, banyak bermaksiat. Maka Allah sebutkan hati-hati. Ketika bumi digoncangkan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang pada hari itu untuk menyelesaikan persidangan di antara hamba-hambanya. Dan malaikat datang berbaris-baris mereka. Ketika itu, waji'a yawma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan jemaah. Didatangkan neraka jahanam. Kita akan dibangkitkan di atas bumi ini. Tapi bumi ini akan berubah. Manusia akan bermunculan dari kuburannya
seperti benih. Ya, kalau antum melihat benih kacang yang tumbuh, akan keluar seperti itu dari kuburannya manusia. Kemudian berjalan menuju tempat persidangan. Belum ada neraka jahanam. Sudah diciptakan tapi belum didatangkan. Setelah mereka ada di situ, itu neraka jahanam didatangkan. Ketika melihat neraka jahanam itu, manusia ingat, ya Allah, andai kata aku tidak melakukan itu, andai kata aku taat kepadamu, ya laitani qaddamtu li hayati. Nggak ada gunanya ucapan itu, sudah selesai. Sekarang waktu beramal. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat kalau waktunya udah habis, udah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim tentang dihadirkannya neraka jahanam ini. Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak. Yajurruna. Neraka jahanam akan didatangkan pada waktu itu memiliki 70.000 tali kekang. Hidup neraka itu jemaah. Berteriak-teriak, ada suara di sana. Suara yang menggelegar. 70.000 tali kekang. Antum bisa bayangin. 70.000 kali kekang. Besarnya tali kekang ini. Dengan setiap satu tali kekang itu. 70,000 malak. Ada 70.000 malaikat yang menggeretnya. Yang menggeret neraka jahanam itu 4.900 juta malaikat. Allahu Akbar. Penduduk Indonesia berapa jumlahnya? 250 juta. Asia berapa jumlahnya? Bayangkan. Itu yang menyeret neraka jahanam dari besarnya. Diseret, didatangkan. Na'udzubillahi minan nar. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan gambaran kepada kita tentang kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Akan didatangkan pada hari itu orang yang hidupnya paling nikmat di dunia. Antum silahkan bayangkan siapa orang yang hidupnya paling nikmat di dunia ini. Akan didatangkan dia. Dan dia divonis sebagai penghuni neraka. Fayuqal ighmisuhu fin nari ghamsah. Fayughmasu fiha. Lalu dikatakan celup orang ini. Celup orang ini satu celupan. Satu celupan. Maka dicelupkan satu celupan orang ini. Setelah keluar dari celupan api neraka jahanam, na'udzubillahi minan nar. Thumma yuqalu lahu, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, yang mungkin setiap berjalan dikawal, setiap turun dari mobil ada yang membukakan pintu mobilnya, badannya sehat, masya Allah, semua buah boleh dia makan, semua makanan boleh dia santap, istrinya jangan ditanya, rumahnya jangan, hidup paling nikmat di dunia ini. Setelah satu celupan di dalam api neraka, dia ditanya, hal ra'aita khairan qat? Pernahkah engkau melihat kebaikan? Satu kali. Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Hal marra bika na'imun qat? Pernahkah dalam hidupmu engkau merasakan satu kenikmatan? Apa jawab orang ini? La wallahi ya Rabbi,
Tidak, demi Allah wahai Rabbku, ma ra'aitu khairan qat wala qurrata ainin qat wa ma marra bi na'imun qat. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah melihat kebaikan. Orang paling nikmat hidupnya di dunia, lupa dengan segala kenikmatan. Subhanallah, hanya dengan satu celupan lupa dengan segala kenikmatan. Lalu kenapa kita harus lelah-lelah mencari kenikmatan dunia ini? Masih ada orang yang mencari kenikmatan dengan berzina. Kita melihat orang mencari kenikmatan dengan minum khamr. Ya memang itulah jemaah, ketika akal sudah hilang. Allah menyebuti manusia itu ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, mereka seperti sapi, mereka seperti kambing, seperti onta. Enggak, bahkan lebih dahsyat, balhum adall. Antum baca berita, berapa puluh orang yang menyantap miras. Miras, apa istilahnya? Oplosan. Mati semuanya. Kalau hidup masih bisa berharap bertobat. Mati dalam kondisi minum. Ada yang pembalut wanita diminum. Na'udzubillah jamaah. Direbus, diminum. Coba sapi kasih. Insya Allah sapi bilang, afwan, ana masih waras lah. Sapi balhum adall. Mereka lebih parah daripada sapi. Mencari kenikmatan di muka bumi ini. Jemaah. Kemudian Rasul SAW menggambarkan, wa yu'ta bi asyaddil mu'minina durran wa bala'an. Didatangkan pada hari itu seorang mukmin yang hidupnya paling susah, yang hidupnya paling melarat, yang mungkin tidak memiliki dua kaki dan dua tangan. Mungkin dia buta selama hidupnya, bahkan tidak bisa melihat. Mungkin dia tidak pernah merasakan dengan lisannya makanan-makanan yang enak dan nikmat. Hidupnya paling susah di muka bumi. Tapi dia beriman. Fayuqal ighmisuhu ghamsatan fil jannah. Celupkan dia di surga. Celupkan dia di surga. Ghamsah. Masukkan sekali kemudian keluarkan. Setelah keluar, dikatakan kepada orang ini, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qatta. Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesusahan? Sekali. Pernahkah hidupmu melarat? Sekali. Hal marra bika syiddatun qad? Fayaqul la wallahi ya rabbi marra bi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad. Enggak ya Allah, enggak pernah aku merasakan kesusahan. Ngelihat aja enggak pernah. Apalagi merasakan. Ghamsah jamaah. Jadi ketika antum hidup susah di muka bumi ini, yang menjadi target antum adalah surga. Ketika antum hidup berbahagia di tempat ini, yang antum ingat surga dan neraka. Kenikmatan ini dengan sekali celup antum akan lupa jamaah. Jangan itu jamaah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di Palu, tatkala terjadi gempa, rumah mereka hancur semuanya. Sebagian jasad itu membusuk di sana jamaah. Merusak. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Ahibati fillah. Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan tentang bagaimana hisab. Aisyah berkata, kuntu la asma'u syai'an la a'rifuhu illa raja'tu fihi hatta a'rifahu. Tidak pernah aku itu mendengarkan sesuatu yang aku nggak ngerti kecuali aku menanyakan sehingga aku jadi ngerti. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda mengatakan, laisa ahadun yuhasab illa udzib. Ketika manusia keluar dari kuburnya, telanjang. Allahu Akbar jamaah. Hari ini kita berbangga dengan pakaian kita. Dengan indahnya, mahalnya pakaian kita. Dengan sandal yang kita beli. Dengan mungkin cincin yang ada di jemari kita. Mungkin dengan jam yang kita pakai. Mungkin dengan kacamata yang ada di mata kita. Mungkin dengan pernik yang ada di tubuh kita. Perempuan dengan kerudungnya. Perempuan dengan abayanya. Perempuan dengan tasnya. Tapi ingat ketika dibangkitkan dari kuburnya. Akan keluar dari kuburnya. Uratan. Ghurlan buhma. Dalam kondisi telanjang. Gak bawa apa-apa. Allahu Akbar. Dalam kondisi belum disunat. Dan tidak membawa apa-apa juga dia. Pandangannya menunduk. Ar-rijalu wan nisa. Lelaki dan wanita. Aisyah sempat bertanya dalam hadis lain. Ya Rasulullah. Ar-rijalu wan nisa. Lelaki sama perempuan digiring, dikumpulin telanjang. Al-amru a'zamu min dzalik. Enggak ada yang berpikir untuk melihat. Orang melihat dirinya sendiri yang penuh dengan dosa. Digiring dan dia tidak pernah tahu apakah masuk surga atau masuk neraka. Kemudian setelah itu matahari akan mendekat. Qadra mil. Sejauh 1 mil. Kemudian manusia tenggelam dalam keringat mereka. Biqadri amali. Ingat. Biqadri amali. Kehidupan akhirat itu dengan kadar amalan. Kalau di dunia bukan kadar amalan. Ada orang gak pernah sholat, Masya Allah Ustaz, sukses. Ada orang minum khamr, berzina, Masya Allah, rumahnya 5. Perusahaannya besar. Jadi ingat pembagian rizki di muka bumi ini bukan atas dasar amalan. Karena terjadi kadang-kala jamaah, ya sebagian orang mungkin bergurau. Ketika lagi antri makan bersama, mereka ambil ternyata temannya dapat daging yang besar. Dapat ikan yang besar setelah duduk bersama, temannya dapat ikan kecil. Kata yang dapat ikan besar, tergantung amalnya mas. Enggak. Pembagian rizki di muka bumi ini bukan tergantung amalnya, tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada dia. Tapi di akhirat semua bergantung amalan. Makanya orang-orang yang tenggelam dalam keringatnya biqadri amali. Sesuai dengan amalannya. Yang melewatin sirat biqadri amali. Sesuai dengan amalannya. Dan mereka tidak bisa menambah amalan lagi pada hari itu. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai ke mata kakinya. Sampai ke lututnya. Sampai ke pinggangnya. Sampai ke lehernya. Ada yang sampai ke hidungnya. Tenggelam dalam keringatnya. Semua sesuai dengan amalannya. Wallahi jamaah. Kalau antum hidup susah di muka bumi ini. Jangan sampai susah di akhirat. Jangan sampai. Kemudian setelah itu mereka digiring menuju ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperkenankan untuk minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ada orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita mengatakan ana faratukum fil haud. Aku menanti kalian di telaga. Wala yudhadunna rijalun min ummati. Akan ada lelaki-lelaki, ada kelompok manusia yang dihalau tidak bisa mendekat ke telagaku. Lalu aku mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, kenapa nggak boleh minum di telagaku? Wallahi jamaah. Para malaikat mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu dengan kelakuan umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW, suhqan, suhqan. Jauh sana mereka. Nggak perlu mendekat ke telagaku. Awalnya beliau membela SAW, tapi ketika mengetahui kelakuan umatnya, beliau mengatakan jauhlah, jauhlah mereka. Ahibati fillah,
Kemudian nanti mereka akan dihisab. Akan ada perhitungan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan dia akan diazab. Faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalaysa yaqulullah ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah mengatakan, adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Qala laysa dzakal hisab. Itu bukan hisab. Hisab yang ringan itu bukan hisab. Innama dzalikal ard. Ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yatajawazu lahu anha. Itu bukan hisab. Itu hanya pemaparan. Allah Jalla Jalaluhu menunjukkan engkau melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kemudian hamba mengatakan, iya ya Allah. Iya ya Allah, aku lakukan itu semua. Setelah selesai, Allah mengatakan, aku ampuni engkau. Walakin man nuqishal hisab halak. Tapi orang yang diajak sama Allah untuk diskusi tentang hisabnya. Pertanyaan-pertanyaan, kenapa engkau melakukan itu? Terus untuk apa? Terus kemana? Halak. Dia akan hancur. Tapi ada manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Faqultu ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Wahai Nabi Allah, apa hisab yang ringan itu kayak apa? Qala an yanzura fi sayyiati. Allah melihat di dosa-dosa orang ini, wa yatajawaz lahu anha. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan sekali lagi, orang yang diajak diskusi tentang hisabnya, dia akan sirna. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan hisab yang mudah. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan pembagian kitab. Dengan tangan kanan atau tangan kiri. Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, tatkala rapot itu dibagi, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dia akan kembali kepada keluarganya, kepada sahib-sahibnya, kepada umat manusia di padang mahsyar mengatakan, iqra'u kitabiyah, kalian baca kitabku ini. Baca kitabku ini kalian. Kenapa dia melakukan itu? Orang ini mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin kalau segala amalanku di muka bumi akan diperhitungkan. Wallahi jamaah, kita lihat sekarang. Kita sholat ke masjid, capek meninggalkan rumah. Sampai ke masjid, bacaan imamnya lama. Sampai kaki kita capek. Pulang dapat apa kita? Dapat duit? Nggak ada. Kita dapat lelah. Orang yang bangun malam. Jam 3 malam. Dia telah bangkit dari tidurnya. Menghamparkan sejadahnya. Bermunajat sampai azan dikumandangkan. Dapat apa dia di dunia ini? Apakah rumahnya semakin besar? Jabatannya semakin tinggi? Dia tahu anak beramal bukan untuk mendapatkan itu. Kenapa mereka berangkat haji? 50 juta. Ada yang berangkat haji 150 juta. Ada yang berangkat haji 250 juta. Pulang haji dapat apa? Ada yang bangun masjid. Ada yang ngaspal jalan. Dapat apa? Yang ada duitnya keluar.
Tapi dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Karena sejatinya jemaah, pelaku-pelaku dosa Allah mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Tuh, pelaku-pelaku dosa ini kalau melihat orang beriman, orang taat kepada Allah, berangkat ke masjid, baca Quran, memohon kepada Allah, berdoa, yakin dengan hari kiamat, mereka menertawakan orang yang beriman. Kok percaya sama ramalan adanya kiamat? Kok percaya? Diketawain jemaah. Tapi orang yang beriman yakin. Gimana kita nggak yakin? Bapak kita mati, nenek kita mati, kakek kita mati. Orang-orang boleh mati. Dan belum ditegakkan keadilan di muka bumi ini kepada mereka. Selesai kehidupan. Maka orang yang yakin, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, silahkan kalian makan, silahkan kalian menikmati apa saja yang ada di sini. Nggak ada yang terlarang. Disebabkan apa yang kalian amalkan di kehidupan-kehidupan yang lalu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia ambil tuh kitab, terpaksa dia pegang itu kitab dengan tangan kirinya, di balik punggungnya dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Andai kata aku nggak tahu, nggak mendapatkan kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak tahu dengan isi hisabku ini. Ya laitaha kanatul qadiyah. Di sini mereka berharap kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Mati selesai, nggak akan ada hari kebangkitan. Ya laitaha kanatul qadiyah. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Nggak berguna buat aku hartaku. Pagi sampai malam cari harta, malam sampai subuh cari harta, terus berebut kekuasaan, hartanya nggak berguna, kekuasaannya nggak ada manfaatnya. Kalau di dunia kita lihat, harta berguna di dunia. Antum mau punya rumah di surga bisa, bangun masjid. Di dunia kita lihat, kenapa KPK nggak berhenti kerja? Karena harta masih berguna untuk sogok sana, sogok sini. Seorang di penjara atau mau divonis penjara, dia bisa bayar. Kasih 5 miliar, 10 miliar, 200 miliar, 1 triliun, bisa berguna. Tapi pada hari kiamat, ma aghna anni maliyah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, kalau mereka datang pada hari kiamat ingin menebus dirinya. Ingat, di dunia masih berguna hartamu. Tapi pada hari kiamat, kalau engkau membawa sepenuh bumi ini emas, bukan hanya emas di Freeport, tapi sepenuh bumi ini emas, nggak bakal diterima. Nggak bakalan diterima. Antum mau presiden, antum mau raja, antum mau gubernur. Nih, kalau sudah dapat kitab dengan tangan kirinya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. A'udzubillah. Dilemparkan ke dalam api neraka, dibelenggu, dirantai mulutnya sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Ahibati fillah, siapkan jawaban untuk pertanyaan yang akan ditanyakan. Anak-anak ketika mau ujian,
kemarin ujian PNS. Ada yang ikut di sini? Siapa yang ikut anak kasih hadiah? Nah, Masya Allah. Berdiri antum. Ada 2 orang kirim. Nah, kirim ke belakang sana. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ada di sini. Masya Allah. Baik, yang paling dekat. Belakang sana. Ana mau tanya sama yang paling dekat. Masya Allah. Yang angkat tangan telat nggak dapat. Itu yang satu, yang berdiri itu. Nah, mana yang dapat? Berdiri antum dulu. Ujiannya sulit apa mudah? Lumayan sulit. Lebih sulit masuk surga apa masuk jadi PNS? Kalau masuk surga pertanyaannya kan udah siap. Kalau PNS kan antum nggak tahu apa pertanyaannya. Kalau antum tahu pertanyaannya, kira-kira bisa jawab nggak? Gimana? Masya Allah. Fadal, duduk antum. Antum belum dapat? Oh, udah Masya Allah. Jamaah, mereka ujian. Ujiannya sulit. Kadangkala harus sogok sana, sogok sini. Tapi antum nggak nyogok kan? Nggak lulus. Oh, Masya Allah. Antum kurang banyak duitnya lah. Kalau banyak duitnya nggak jadi kayak PNS, Ustaz, kata dia. Jamaah, ketika pertanyaannya sudah ditentukan. Ini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Enak nggak kita untuk menjawabnya? Selesai sudah. Antum tinggal persiapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah minan na'im an yuqala lahu alam usahhil laka jisma." Yang pertama ditanyakan dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba pada hari kiamat, dikatakan, "Bukankah aku telah memberikan kepadamu kesehatan di tubuhmu?" Itu yang pertama. Bukan harta. Bukan uang dulu. Kesehatan. Wallahi nikmat sehat ini jamaah dibandingkan nikmat harta. Subhanallah. Nah, antum. Berdiri. Masya Allah. Ana mau kasih hadiah buat antum. Kasihkan kepada dia. Tunggu, jangan duduk. Mau ditanya aja. Pertanyaannya, antum mau dikasih duit 10 miliar? Mau? Tapi stroke sebagian tubuh antum. Taib, mau antum nggak punya uang tapi sehat? Masya Allah. Tapi sehat punya uang lebih enak. Masya Allah. Fadal ijlis habibi. Wallahi jamaah. Kalau antum bayangkan nikmat sehat yang ada pada diri kita, ini jauh lebih berharga daripada duit 10 miliar. 200 miliar, 1 triliun. Antum dikasih duit 1 triliun tapi buta. Apa kata antum? Enggak lah. Ana enggak punya duit tapi bisa melihat lebih nikmat. Maka ini yang pertama ditanya. Bukankah aku telah memberikan kesehatan kepadamu? Buat apa tuh kesehatan? Sebagian orang Masya Allah kasih sehat, badannya digunakan untuk ikut lari maraton. Berapa kilo? Ada yang pernah ikut lari maraton? Nah, Masya Allah, ini kasih hadiah antum. Berdiri antum. Nah, berapa kilo? Berapa? 200 kilo. Maraton 200 kilo, matilah antum. Hah? Berapa? Ya bukan maraton 200 meter lah. Tapi udah kasih hadiah nggak boleh balik hadiahnya jamaah. Jamaah, maraton ini bukan 200 meter. Sampai 40 kilo. Siapa yang pernah ikut 40 kilo? 40 kilo. Masya Allah, nak kasih hadiah yang besar buat antum. Kirim ke belakang jamaah. Berdiri antum. Masya Allah.
Dapat apa antum lari 40 kilo? Dapat apa? Dapat capek, sakit gitu kan. Masya Allah jemaah. Nah, duduk sudah semua. Makanya anak kasih buku daripada antum dapat capek, kasih buku aja. Wallahi jemaah, sebagian orang dikasih kesehatan bisa lari 40 kilo. Ada yang lari 5 kilo. Masjid 50 meter dari rumahnya nggak pernah dia sentuh. Ditanya sama Allah. Anak kadang-kadang ngelihat kalau ada tentara sama polisi disuruh muter lapangan ya. Masya Allah, siang-siang itu dikerjakan jemaah. Panggilan hayya ala sholah ke masjid, nggak datang ke masjid. Anak melihat sendiri. Anak ngisi di Jember itu di Yonif 509. Itu komandannya Masya Allah. Itu gitu, anak buahnya suruh lari lapangan, suruh masuk ke hutan. Masya Allah. Tapi dengar azan, nggak ke masjid. Maka akan ditanya jamaah. Ada orang yang bisa berangkat jauh ke Singapura. Berangkat jauh ke Australia. Berangkat ke Amerika. Allahu Akbar. Antum nggak bisa pakai motor antum ke rumah Allah yang jaraknya 100 meter. Kalau antum capek, 200 meter, 1 kilo, 2 kilo, nggak mampu. Alam usahih laka jisma. Allah akan bertanya, bukankah aku kasih kesehatan buat kamu? Kebanyakan orang kalau sakit baru ingat. Sakit di rumah sakit, ya Allah Pak Ustadz, anak kepingin ke masjid Ustadz, cuma kaki anak patah Ustadz. Ketika kaki antum sehat, antum kemana? Main bola Ustadz. Tuh, antum lihat pemain-pemain bola itu. Semangatnya main bola jemaah. Habis asar kadang-kala anak-anak muda main bola ya, sampai adzan maghrib. Nggak ke masjid mereka. Bakal ditanya. Wa arwika minal ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang segar, yang dingin kepadamu? Antum bakal ditanya tentang nikmat tersebut. Kemudian pertanyaan lain yang berkaitan dengan amalan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'al an khams. Seorang hamba tidak akan tergerak kakinya dalam sidang tersebut sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan buat apa? Umur. Modal utama hidup umur, waktu. Ditanya tentang umurnya. Pertanyaan kedua tentang umur juga. Tapi lebih khusus. An syababihi fima ablah. Tentang masa mudamu dipakai untuk apa? Karena kita lihat orang tua sama anak muda beda. Kekuatannya beda orang tua. Mungkin dia nggak mampu berpuasa lagi sudah. Mungkin dia tidak mampu datang ke masjid karena dia lumpuh. Atau karena sakit-sakitan lututnya. Maka umurnya akan, tapi anak muda akan ditanya. Allah berikan sesuatu yang lebih kepada anak muda. Jamaah, kalau orang sepuh ya, itu sering datang ke masjid, itu wajar. Lumrah. Kenapa? Ya Ustaz, udah bau kuburan dia masjid ya. Dulu waktu masih muda nggak pernah ke masjid. Wajar orang tua sepuh. Alhamdulillah yang masa sepuhnya dihabiskan ke masjid. Dulu jamaah yang banyak ngisi masjid itu pensiunan. Pensiun dari kerjanya. Akhirnya dia mendaftarkan diri kerja di masjid. Dulu. Tapi sekarang tidak. Isinya masjid itu anak-anak muda. Dan anak berbahagia sekali. Ketika anak muda bakal ditanya, anak muda ini dipakai buat apa masa muda? Kemudian yang ketiga, wa an jismihi fima ablah, tubuhnya dipakai buat apa? Wallahi jamaah, jari-jari kita akan berbicara. Paha kita akan berbicara. Kulit kita akan berbicara. Mungkin lisanmu bisa berdusta dan berbohong. Tapi jari-jari kulit tidak akan bisa berbohong. Wa an ilmihi madza amila bihi. Antum akan ditanya tentang ilmunya dipakai buat apa. Nih anak-anak muda yang sudah berilmu bakal ditanya ilmunya dipakai buat apa.
Karena muncul anak-anak muda yang baru ngaji, baru belajar, Masya Allah, sok suci. Kalau ditanya, antum amalan itu nggak ada dalilnya. Ana punya dalilnya. Kata orang, antum kebanyakan dalil, ngamalinnya kapan? Maka ingat, memang kita nggak boleh beramal kecuali sesuai dengan dalil dan tuntutan. Tapi tuntunan. Tapi kita juga punya dalil seharusnya diamalkan. Bukan hafal 20 hadis yang dihafalkan setengah hadis. Ini terlihat. Teman-teman yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Jenggotnya udah tumbuh. Masya Allah. Penampilannya udah islami. Tapi ketemu orang nggak mau salam. Kenapa? Ahlul bid'ah, penghuni neraka. Subhanallah. Kita disuruh menebarkan salam kepada saudara-saudara kita. Jaga akhlaknya. Akan ditanya ilmunya dipakai buat apa? Ada yang ilmunya dipakai untuk mengumpulkan harta. Ada yang ilmunya digunakan untuk mencari kekuasaan. Bakal ditanya, ilmu ini dipelajarin untuk masuk surga. Kau pakai buat apa? Kemudian wa madza amila fima alim. Apa yang dia amalkan dengan ilmu dia? Wa an malihi, dan yang terakhir akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya dari mana untuk dapat itu duit? Sekarang jamaah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sudah terjadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u amin halalin iktasabahu amin haram. Akan datang satu masa orang nggak peduli hartanya dapat dari mana, dari yang halal atau dari yang haram. Hati-hati antum. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Kalau kita lihat di negeri kita riba, dosa riba ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Di kampung-kampung. Anda nggak tahu di tempat ini. Masih adakah di sini? Di tempat kita tuh namanya bank harian. Yang kalau pagi hari bawa kitab dia. Datang ke rumah-rumah kampungnya. Masih ada? Bank apa? 10-2. Apa 10-2? Ada bank 10-2. Apa? Bank berjalan. Kita lihat di kampung-kampung. Mereka datang tiap pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bayar berapa hari ini? Masya Allah. Apa enggak tahu tentang dosa riba? Dirhamun riba. Ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamuhu asyaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan. Dalam kondisi orang itu tahu itu riba, itu lebih parah dari 36 kali berzina. Jamaah. Jangan diremehkan dosa riba. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak kan saling ridho sama dia Ustaz. Yang murka Allah. Antum saling ridho, yang murka Allah. Gara-gara antum ridho dengan yang haram. Senang dengan yang haram. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antum ridho? Hati-hati jemaah. Dosa riba ini termasuk dosa yang merajalela dan dianggap biasa. Ana berulang kali dalam kajian ana mengingatkan tentang pertanyaan ini, antum akan ditanya. Motornya riba. Mobilnya riba. Rumahnya riba. Biasanya tuh sebagian orang ketika jadi pegawai negeri atau SK-nya turun, SK-nya itu langsung disekolahkan sama dia. Sekolah lagi untuk dapat riba. Maka hati-hati jemaah. Pelajarin ilmu agama ini. Ketahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa fima anfaqah. Kalau sudah dapat, kemana engkau infakkan? Yang dapat dari jalan yang haram susah mau dibawa kepada ketaatan jemaah. Susah. Antum melihat perampok. Perampok habis ngerampok berangkat umroh. Insyaallah. Yuk kita ini habis dapat duit rampok, daftar umroh. Bismillah. Ada.
Dipakai buat apa? Mabok, berzina. Makanya perampok hampir nggak ada yang kaya. Maka hati-hati. Korupsi. Kalau kita lihat di negeri kita jamaah, Allah menakutkan sekali. Kondisi negeri kita sangat mengkhawatirkan. Di kota Malang itu kalau nggak salah anggota DPR-nya 45. 42 masuk penjara. Antum bisa terus gimana Ustaz? Kalau 42 masuk penjara, mau dibawa kemana negeri ini? Kalau orang-orang pinternya, kira-kira 43 itu, 42 itu ada yang lulusan SD jamaah? Nggak ada. SMP nggak ada. SMA hampir nggak ada lah. Paling nggak S1 lulusannya. Kalau ternyata dia berada di penjara gara-gara makan haram, makan uangnya rakyat. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Maka ingat, kita jangan bicara mereka, kita bicara diri kita. Antum ketika bekerja, antum lihat halal apa haram yang antum bawa ke rumah antum. Masih ada umat Islam yang deposit duit. Anaknya dikasih makan riba. Kuliah nak, udah kuliah di mana? Di Malang sana. Kuliah di Jawa sana. Abah sudah taruh duit 1 miliar, tiap bulan engkau ambil depositnya. Apanya? Bunganya. Anaknya makan haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 71-72. Surah Maryam ayat 71-72. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka. Jadi antum pernah dengar ucapan, Ustadz katanya semua orang pasti masuk neraka dulu. Ustaz. Semuanya, orang Islam pun masuk neraka dulu. Allah mengatakan setiap dari kamu melainkan akan mendatangi neraka. Semuanya akan melewati neraka. Semuanya. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab akan melewati neraka juga. Karena memang ke sana jalan yang harus dilewatin. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kata Allah, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ahibati fillah. Qais ibn Abu Hazim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah pernah sakit. Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi. Dia pernah sakit dan kepalanya diletakkan di pangkuan istrinya. Lalu Abdullah bin Rawahah menangis. Dan istrinya pun ikut menangis. Maka ditanya oleh Abdullah, kenapa engkau menangis? Kata istrinya, aku ikutan engkau menangis. Terharu dengan menangisnya suaminya. Jawab istri Abdullah. Lalu Abdullah mengatakan tentang kenapa dia menangis. Inni dzakartu qala Allah azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah jalla jalaluh, wa in minkum illa wariduha. Setiap orang dari kalian akan mendatangi neraka. Fala adri a anju minha amla. Yang aku pikirkan, aku nggak tahu apakah aku akan selamat atau tidak. Wallahi jamaah, kita nggak tahu. Maka persiapkan untuk menghadapi hari akhir. Banyak beramal dan berdoa memohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Masya Allah. Antum satu-satu kasihkan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab banyaknya umat Rasul SAW yang terusir dari telaga Rasul SAW? Bukan banyak. Ada di antara umat Nabi SAW yang dihalangi dari mendekat ke telaga Nabi SAW. Para ulama membahas
menyebutkan tentang siapa sih mereka. Yang pertama, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang murtad di masa Nabi SAW. Yang kedua, mereka orang-orang munafikin yang penampilannya muslim. Ada bekas wudhu di wajah mereka. Mereka sholat. Jadi orang munafik itu ada di masa Nabi SAW. Mungkinkah yang hadir di masjid kita ini semuanya orang mukmin? Bisa jadi sebagian munafik. Coba antum lihat sebelah antum. Nggak kelihatan jemaah. Nggak kelihatan. Tapi nanti pada hari kiamat pun Nabi nggak kelihatan. Tapi kelihatan mereka adalah ada bekas wudhu di wajah mereka, di tangan mereka. Ketika tahu mereka orang munafik, maka mereka dihalau dari malaikat yang menghalau mereka. Yang ketiga, bisa jadi mereka adalah orang-orang pelaku dosa besar. Yang kemudian dihalau. Yang keempat, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah yang bisa mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini digunakan oleh para ulama sebagai dalil bahayanya amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilakukan oleh umat Islam. Menakutkan sekali jamaah, karena bicara bid'ah, ada bid'ah yang sampai mengeluarkan dari Islam. Seperti bid'ahnya hululiyah ya. Ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka kita perlu berhati-hati, makanya beragama hendaklah belajar dahulu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita agar dapat menyelamatkan orang tua kita di yaumil akhir, agar terlepas dari siksa neraka? Wallahi jamaah, kebaktian anak yang paling besar kepada kedua orang tuanya bukan tatkala anak bisa berbagi harta di dunia ini. Ini juga peringatan buat orang tua. Kadang-kala orang tua melihat anaknya miskin, dia jadi benci sama anak. Karena tidak bisa membahagiakan orang tua dari sisi duniawi. Kebahagiaan orang tua terbesar ketika meninggalkan anak soleh. Jadi kalau antum ingin menyelamatkan orang tua antum dari api neraka, jadilah anak soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa buat kedua orang tua antum. Banyak membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, antum hafalkan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Antum hafalkan Al-Quranul Karim. Karena anak yang menghafal Al-Quranul Karim, hafalan itu akan berdampak positif kepada orang tuanya. Orang tuanya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Akan mendapatkan nikmat yang besar karena anaknya menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, banyak-banyak sedekah buat orang tua. Pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum sempat bersedekah, belum sempat berwasiat. Apakah berguna kalau aku bersedekah buat ibuku? Tasaddaq anha. Sedekahlah buat ibumu. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan orang-orang dekat bapak ibunya. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang dekat bapak ibunya. Baik itu kerabat jadi silaturahim atau teman-teman bapak dan ibu. Karena kebanyakan kita jemaah yang merantau biasanya, dia merantau berangkat ke Jakarta. Ketika orang tuanya masih ada, suka pulang dia ke Binjai. Setelah bapaknya mati, ibunya mati, dia nggak pernah pulang lagi. Padahal di tempat ini banyak teman-teman baik bapak ibumu. Di tempat ini ada kerabat-kerabat bapak ibumu yang seharusnya engkau tetap menjaga untuk kedua orang tua. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya seorang anak itu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai bapaknya. Antum tuh bukan hanya berbakti sama orang tua, sama teman bapakmu berbakti. Perhatikan hal ini. Dan juga untuk pendidikan anak jemaah, dulu anak masih ingat. Ketika anak kecil, abah anak banyak temannya. Biasanya datang habis asar, habis isya datang temannya. Itu anaknya dipanggil. Syafiq, Syafiq, sini. Hai, salaman. Ini fulan. Dikenalkan kita. Ini fulan, ini temannya abah. Ini temannya fulan. Dikenalkan kita.
Setiap datang kita dipanggil untuk salaman. Sekarang anak kecil kalau ada tamu bapaknya, masuk dalam, masuk dalam sana. Subhanallah. Biar dia kenal dengan teman-teman. Makanya jangan berteman kecuali dengan orang baik. Barakallahu fikum. Amal kita untuk akhirat karena takut akan neraka dan surga. Amal kita untuk akhirat karena takut akan neraka dan surga. Apakah Allah masih menghitungnya? Bukankah surga dan neraka karena ridha Allah? Mohon penjelasannya. Naam jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah? Engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Wala ana. Aku pun gak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Jadi berkaitan dengan amalan kita. Amalan kita ini sebab aja jamaah. Yang memasukkan surga, rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Karena kalau kita bicara amalan kita, mungkinkah amalan kita pantas diganti surga? Nggak pantas. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Antum bisa rukuk, bisa sujud. Siapa yang bikin antum bisa rukuk dan sujud? Allah. Antum bisa sodakoh. Siapa yang ngasih antum rezeki dan menggerakkan hati antum bisa bersedekah? Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi kalau kita bicara sebab, banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Itu sebagai sebab, bukan sebagai pengganti. Contoh ya, supaya kita bisa lebih paham. Kalau antum bawa motor tahun 93. Udah bensinnya pakai bensin campur dorong kadang-kala. Teman antum punya showroom mobil. Antum datang ke sana. Bawa motor antum. Bang, mau tukar bang. Kata sahib antum pilih mau yang mana. Akhirnya antum bawa mobil apa jamaah? Mobil Alphard. Antum naik. Antum sampai rumah ngomong sama istri. Alhamdulillah. Antum dapat dari mana? Tukar motor. Motor yang mana? Motor yang biasa itu. Tukar ini. Mungkinkah ditukar? Nggak mungkin. Terus kenapa dia kok dapat? Karena yang punya toko kesian sama antum. Iya jamaah. Kita nggak bakal masuk surga dengan amalan kita. Kecuali Allah kesian sama kita jamaah. Maka bagaimana kita minta kasih sayang Allah? Kenapa kita senantiasa mengatakan Rabbighfirli warhamni ya Allah. Ampuni aku, kasih sayangi aku ya Allah. Dan ini juga sebagai peringatan buat kita agar kita tidak sombong dengan amal soleh kita. Tidak ujub dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena sejatinya kita masuk surga karena rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Apakah membenci sifat suami tapi hanya di dalam hati, apakah termasuk dosa yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti? Sebab suami anak orangnya temperamental, tiada hari tanpa marah. Masya Allah. Jamaah, cinta dan benci tidak bisa dipaksakan. Tapi kita bisa mengarahkannya. Bencilah yang dibenci Allah. Cintailah yang dicintai Allah. Bangunlah cintamu di atas ketakwaan. Istri yang benci sama suaminya karena kelakuannya, nggak apa-apa dia benci. Nggak bisa dipaksa dia untuk mencintai suaminya juga. Tapi tetap sang istri dalam kebencian itu, dia berbakti sama suaminya. Dia melayani suaminya.
Walaupun dia nggak suka sama sifat suaminya. Sebagaimana kita benci dengan orang-orang kafir, kita harus benci. Tapi tidak menghalangin kita untuk berbuat baik kepada mereka. Benci itu amalan hati, jemaah. Amalan hati kita. Jadi semua yang dibenci Allah kita benci. Semua yang dicintai Allah berusaha kita untuk mencintainya. Kadang-kala kita belum bisa mengamalkan tapi cintai. Terus bagaimana nih suami yang temperamental? Ana mau kasih nasihat buat istrinya. Buat yang bertanya ini. Kalau dikatakan tiada hari tanpa marah. Kenapa? Padahal istri sudah hidup 10 tahun sama suaminya. Seharusnya dia tahu kan. Apa yang menyebabkan suami marah. Jadi cari tahu. Ini suami Ustaz. Masalah remeh aja marah Ustaz. Kadang-kala anak telat. Bawa teh sama dia. Dia minta teh. Kadang-kala dia cari topinya mau ke masjid. Hilang ditaruh di mana. Teriak-teriak marah-marah lagi. Maka sekarang udah ketahuan. Oh masalahnya teh nggak boleh telat. Oh masalahnya topinya nggak boleh hilang. Pokoknya dia minta topi harus ada. Maka anti lakukan itu. Bikinkan teh buat suaminya 1 termos. Suaminya, teh mana? Bang, ini bang termosnya. Dia nggak jadi marah. Siap, langsung dia. Topi, belikan 2 lusin. Dia, mana topi Anda mau ke masjid? Silahkan bang, pilih bang. Model apa silahkan abang. Dia akhirnya mau marah tunggu 12 hari. Karena topinya kan 12 hari baru hilang lagi. Dia bisa jaga. Artinya perempuan ini tahu apa yang menyebabkan suaminya marah. Jangan dibiarkan. Lalu menyalahkan, Ustaz sudah sifat dia seperti itu Ustaz. Bisa dirubah. Istri ini subhanallah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh lelaki. Ada sebuah permisalan jamaah. Ini semoga wanita belajar. Belajar bagaimana dia menghadapi suaminya. Ada seorang wanita datang ke seorang lelaki. Ke seorang syekh lah. Minta amalan. Syekh, anda ini punya suami marah-marah terus deh kata dia. Pokoknya berantem terus sama dia. Nggak bisa kita nyaman hidup sama dia. Oh gampang kata syekh. Engkau datangkan 3 kumis singa. 3 kumis singa sih. Iya. Baru bisa suami memantik tunduk. Ingat ini permisalan. Anak-anak tidak menganggap itu kisahnya. Tapi ini permisalan supaya kita bisa paham. Akhirnya perempuan ini mendekati singa. Tiap hari dikasih daging itu singa. Dilemparin daging. Lama-kelamaan singa itu kan nurut jamaah. Akhirnya sama dia digunting kumisnya 3. Dia bawa. Itu syekhnya heran. Subhanallah. Kamu bisa gunting 3 kumis singa. Masa nggak bisa gunting kumisnya suami? Subhanallah jemaah. Intinya perempuan ini mampu untuk membuat suaminya yang pemarah jadi tidak pemarah. Tadi singa aja yang ganas jemaah. Kasih daging tiap hari jadi nurut. Apalah yang bisa lakukan wanita? Bikin suaminya, dan ini buat para wanita. Usahakan mulai hari ini kalau suaminya pulang kerja, jangan ditanya dari mana. Berhenti sudah pertanyaan dari mana. Diganti pertanyaan. Datang ke rumah, tanya, bang mau apa? Bapak-bapak setuju apa enggak? Setuju semua lah. Kalau ditanya mau dari mana, ini sudah berkeringat, capek, lelah. Dari mana bang? Dari sini. Ketemu siapa? Ketemu sama sohib. Ngomong apa tadi? Ini kayak di sidang di. Maka tolong, insya Allah wanita anda yakin punya bagaimana ya membuat suaminya tidak jadi pemarah. Dan buat yang pemarah ingat, penghuni surga itu nggak pemarah. Hati-hati antum. Kalau antum suka marah bisa jadi akan susah masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu masuk surga. Barakallahu fikum. Adakah amalan agar catatan buruk kita bisa terhapus dan tidak ditampilkan ketika dihisab? Wallahi jemaah taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga catatan itu dihapus. Kalau taubatnya diterima. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan
nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh, kalian taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang murni lillahi ta'ala. Siapa yang mau nyebutkan syarat diterimanya taubat? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Nah, berdiri biar keras suara antum. Yang pertama tidak mengulangi. Masa tidak mengulangi yang pertama? Yang pertama menyesalin. Yang kedua tidak mengulangi. Yang ketiga ikhlas. Kalau ikhlas mah semua ibadah lah. Sholat harus ikhlas, puasa. Ada satu antum. Antum udah nikah? Nah, anak kasih ini, gak apa-apa lah. Fadhal, barakallahu fikum. Jamaah yang pertama, menyesalin. Menyesal atas apa yang dilakukan. Tahu ini dosa, Allah murka atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, meninggalkan. Karena ada orang menyesal tidak meninggalkan. Menyesal dia melakukan riba tapi tetap melakukan riba. Tetap dia kerjakan. Kalau engkau bertobat, tinggalkan. Ada orang main judi sambil ngocok. Ana benar-benar nyesel Ustaz ya. Tapi gimana? Antum gimana? Kan harus meninggalkan jam. Menyesal meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Selesai? Belum selesai. Kalau urusan itu urusan dengan manusia, antum harus minta dihalalkan. Pernah ngambil hartanya fulan, pernah nipu fulan, pernah mencuri. Nih, yang anak-anak muda waktu SMA beli di kantin terus gak bayar. Antum bakal ditanya, wallahi jamaah. Antum bakal ditanya. Kadang-kala kita merasa ramah, oh Ustaz, cuma tempe goreng satu Ustaz. Nah, sekarang antum bisa bayar. Di akhirat nggak bisa antum bayar. Antum cari tahu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah, semut kecil, dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Antum jangan tempe. Antum lebih kecil dari tempe yang antum ambil. Antum akan melihat balasan atas keburukan yang antum lakukan. Karena hak manusia ini dibangun di atas sifat kikir, jamaah. Maka tolong urusan taubat ini, kalau urusan bersama Allah selesai. Urusan sama manusia ini harus minta dihalalkan, minta maaf sama dia. Yang suka ngomongin orang lain, yang suka gibain orang lain, yang mencaci orang lain, antum minta maaf. Hati-hati, kemudian nanti pada hari kiamat antum jadi orang yang bangkrut. Banyak ibadah hajinya, umrohnya, sodakohnya. Tapi ternyata banyak orang yang antum sakiti dalam kehidupan ini. Sehingga mereka akan menuntut kepada antum. Barakallahu fikum. Ustadz, ana ingin bertanya perihal. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya yang tidak ingin sholat? Meski sudah diperingatkan berkali-kali. Begitu pula sebaliknya. Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suami bila suami selalu membantah untuk diperingatkan sholat? Jazakallah khairan. Wallahi jamaah, disinilah antum harus sadar. Kenapa ketika mau menikah disuruh memilih. Nggak sembarangan. Ketemu di jalan, cocok, bismillah, nikah. Ketemu di pasar, cocok menikah. Ketemu di kantor, cocok menikah. Nggak seperti itu jemaah. Karena rumah tangga ini antum sedang bersama-sama mau masuk surga sama mereka. Gimana kalau suami tidak sholat? Padahal awal yang dihisab pada hari kiamat sholatnya. Gimana punya istri yang tidak sholat? Awalu ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat yang pertama dihisab. Terus engkau punya pasangan hidup yang tidak sholat. Maka yang pertama, nasihat ana buat suami atau istri yang punya pasangan hidup tidak sholat, bertobat kepada Allah. Karena engkau telah melanggar wasiat Rasul SAW. Nabi nyuruh milih yang agamanya baik, engkau tidak gubris.
Kasih nasihat sama Nabi, pilih yang akhlaknya mulia, agamanya baik. Engkau pilih yang gajinya tinggi, yang wajahnya tampan. Setelah engkau dapat hidayah, bingung gimana suami nggak sholat, maka istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, diperbaikin pasangan hidupnya. Kalau sudah mentok nggak bisa diperbaikin, ceraikan. Ustaz, kasihan sama anak-anak. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar buat dia. Seorang wanita yang gugat cerai karena suaminya tidak sholat dan sudah diperbaikin, Allah akan diberikan kepada dia jalan keluar. Bagaimana anak-anak dapat bapak yang tidak sholat, jamaah? Bagaimana masa depan dia? Tapi yang jelas yang pertama tadi istighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi gugat cerai boleh buat wanita kalau suaminya memang tidak beribadah kepada Allah, nggak sholat. Karena sholat ini tiangnya agama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apakah di alam barzah nanti kita bisa bertemu dengan orang tua kita atau keluarga dan teman-teman kita? Jazakallah khairan. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya alam barzah adalah alam yang gaib. Dan kita tahu semuanya. Orang di dunia ketika berziarah ke kubur, kemudian orang yang di dalam kuburan itu kenal sama dia ketika hidup di dunia. Wa idza sallama alaihi radda alaihi salam. Orang itu akan tahu dan menjawab salam. Kehidupan di barzah ada penjelasan di sana, mereka saling berziarah. Jadi wallahu a'lam dengan kehidupan di sana. Ada yang mereka istirahat, menikmatin tidurnya, istirahat dia sambil menunggu kiamat. Dan ruh itu alamnya berbeda sekali. Maka wallahu a'lam. Ada apa saling berziarah? Anda pernah membaca penjelasan tentang mereka saling berziarah di sana, tapi ada kondisi-kondisi yang berbeda. Karena di alam kubur itu ada nikmat, ada azab. Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Tiap hari ditampakkan neraka kepada keluarganya Fir'aun. Gimana mau ziarah dia jemaah? Mau ziarah kemana dia? Maka ada azab, ada nikmat kuburan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah dosa berzina tetap diperhitungkan di akhirat meskipun saya sudah bertobat? Hidup saya penuh ketakutan dan kecemasan sampai bolak-balik rumah sakit karena takut Allah tidak mengampuni dosa kita. Nah, kalau bicara dosa zina ini, engkau harus takut dengan dosa itu. Engkau harus bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Mantab taballah alaih. Pada saat bertobat, Allah akan menerima tobatnya asalkan taubatan nasuha. Tapi tetap harus takut tidak diterima. Kita berharap Allah menerima, tapi kita juga enggak GR. Oh, insya Allah dosaku sudah diampuni. Siapa yang tahu? Antum ingat dengan wanita yang berzina di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dengan perutnya buncit, hamil dari zina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku hamil karena zina. Tolong sucikan aku. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau pulang. Sampai melahirkan. Dalam masa 9 bulan dia mengandung. Dia dihantui dengan dosa zina tersebut. Setelah anak itu lahir, dia gendong itu anak, dia bawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, udah lahir ya Rasulullah. Tolong sucikan aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ardi'i. Engkau susui dia. Sampai kau sapih dia. Disusui sama perempuan ini. Dan dosa zina itu terus menghantui dia. Sampai ketika anak itu sudah bisa makan. Sudah bisa makan roti. Digendong itu anak bawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Dia sudah bisa makan. Gak butuh lagi susuku Nabi SAW. Ini anaknya, tolong sucikan aku. Akhirnya wanita ini dirajam. Setelah dirajam sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW mensolatin perempuan ini. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana engkau mensolatin dia? Dia sudah berzina. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuh. Perempuan ini sudah bertobat
yang kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka 70 penduduk Madinah cukup diampuni dosa mereka. Dengan tobatnya seorang wanita pezina. Maka bertobatlah kepada Allah. Apakah harus dengan diri rajam? Tidak. Engkau sembunyikan dirimu. Engkau terus beristighfar. Perbanyak amal soleh. Dan semoga Allah menerima taubat. Barakallahu fikum. Apakah beban amar ma'ruf nahi mungkar akan dipertanyakan kepada setiap muslim? Naam jemaah. Pokoknya segala perintah Allah yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya, lalu kita tidak mengamalkannya, akan ditanya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah kemungkaran itu dengan tangan kanannya. Dengan tangannya, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Enggak mampu dia, maka dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Mengingkari dengan hati ini artinya membenci perbuatan itu. Kita enggak bisa ngingkari. Membenci perbuatan tersebut dan meninggalkan tempat perbuatan kemungkaran dilakukan. Contoh, antum lagi duduk bersama, di situ mereka lagi riba. Antum nggak bisa menegur mereka karena akan terjadi permasalahan. Tapi juga antum nggak boleh duduk di tempat itu. Kalau antum mau mengingkari, tinggalkan tempat tersebut. Tapi kalau ada di tempat itu, maka antum syaitanun akhros. Setan bisu. Setan tapi bisu. Gak ikut ngomong. Tapi dia meridhoin apa yang terjadi di sana. Maka berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kita tetap akan ditanya. Yang mampu dengan tangannya, subhanallah jemaah. Yang punya kuasa. Yang punya kekuasaan. Makanya jadi pemimpin. Mau jadi pemimpin di kampung, mau jadi kepala desa, mau jadi lurah, mau jadi bupati, gubernur, itu tanggung jawabnya besar sekali. Ketika kemungkaran terjadi di tempat dia, dan dia tahu kemudian membiarkannya, dia akan ditanya. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Sekarang gantian anak yang mau tanya. Jangan. Pertanyaannya, sebutkan sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia, arasnya Allah bergetar. Masya Allah, ada yang manggil ana di sini. Nah, berdiri antum. Sa'ad bin Mu'ad. Tunggu dulu, jangan duduk lah. Pertanyaannya belum selesai. Kenapa bisa seperti itu? Masya Allah, Masya Allah. Fadal. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini jamaah. Sahabat Nabi yang termasuk tokoh di masyarakat Ansor. Dia itu ketika perang Badar, ketika Nabi SAW mengatakan asyiru alayya ayuhan nas, wahai orang-orang tolong aku dikasih masukan. Itu sahabat muhajirin semua mengatakan, ya Rasulullah kita siap berperang bersamamu, kita siap berkorban untukmu. Itu orang-orang muhajirin. Tapi Nabi SAW nggak berhenti mengatakan asyiru alayya ayuhan nas. Di situ Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina. Seakan-akan yang kau maksud kami orang-orang Ansor. Kata Nabi, iya. Lalu Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasul, aman nabika. Kita beriman kepadamu ya Rasul. Kita yakin dengan engkau. Ya Rasulullah, di kota Madinah banyak orang-orang yang kalau mereka tahu engkau akan berjumpa dengan musuh, tidak ada satupun yang meninggalkan dirimu. Silahkan engkau berjumpa dengan musuhmu besok. Kami akan berperang di kanan dan kirimu.
Ya Rasulullah, kalau engkau ingin menyeberangi lautan bersama kami akan ikut menyeberangi bersama. Itu Sa'ad bin Mu'adz, cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah. Subhanallah ya. Semoga Allah Jalla Jalla menjadikan kita seperti beliau. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ana suruh bagi-bagi hadiah lagi. Baik. Sebutkan nama istri Nabi yang dinikahi di Habasyah. Di Habasyah. Ummu Habibah. Anaknya siapa? Anaknya bapaknya. Anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah. Subhanallah jamaah. Ummu Habibah ini hijrah ke Habasyah. Bayangkan antum bisa melihat Abu Sufyan itu bagaimana bencinya dengan Islam sebelum dia masuk Islam. Anaknya masuk Islam. Ummu Habibah itu masuk Islam. Dan dia hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Artinya termasuk yang masuk Islam di awal-awal. Hijrah ke Habasyah. Dan di sana suaminya murtad. Diriwayatkan di sana akhirnya Nabi SAW meminang Ummu Habibah. Dan dinikahkan oleh yang menjadi wakilnya Nabi SAW adalah Raja Habasyah An-Najasyi pada waktu itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berapa malaikat? Berapa malaikat yang menyeret neraka jahanam? Masya Allah. Yang di depan lah, depan ana lah. Nah, berapa? 4.700.000. Gak jadi ini antum. Kok 4.700.000? 4.900.000. Kok bisa? Gimana hitungannya? Jamaah. Ya paling enggak dia berusaha jawab lah jamaah. Antum, gimana ngitungnya? 49.000. Anak kasih hadiah yang kecil buat antum. Nah. 409. Jamaah, kok ada khilaf kayak gini? Kirim ke belakang hadiahnya. Nah. Ini betul 4.900 juta. Yang ana tanya hitungannya gimana? 70.000 kali 70.000. Apanya yang 70.000? Ini dulu nih. 7 kali 7. Mengikat apa? Mengikat orang yang mau diazab. Mengikat neraka jahanam. Iya, ada 70.000. Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ana suruh tanya lagi, udah capek. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan pintu surga itu ada 8. Sebutkan 5 nama pintu surga. Nama pintunya. Ana kasih tahu ada pintu sholat. Pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Ada sholat. Ada pintu jihad. Ada pintu zakat. Pintu berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Kasihkan. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Sini belum dapat hadiah. Tidur dari tadi. Gimana dapat hadiah antum? Nah, Anda mau tanya di sini. Sebutkan 4 nama putri Nabi. Sebelah sini lah, biar nggak tidur mereka. Antum tidur dari tadi. Ya, sebelah sana. Ya, berdiri antum. Urut ya. Zainab,
Anaknya siapa? Bintu siapa Zainab? Ya bintu Muhammad lah. Iya betul antum. Masya Allah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Yang menjadi istrinya Utsman siapa? Tuh. Ummu Kalthum sama siapa? Sama Ruqayyah. Ruqayyah, Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ahwat. Masa mereka suruh teriak-teriak? Biar suaminya yang dapat hadiah. Baik, mana yang istrinya ada di atas? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Antum, ana tanya sama antum. Kalau nggak bisa jawab kesian, nggak dapat hadiah istri antum. Pertanyaannya. Siapa pengarang kitab? Tenang. Kayaknya susah pertanyaan. Janganlah jemaah. Anda rubah pertanyaannya. Sebutkan. Anda minum air dulu ya. Alhamdulillah. Sebutkan 7 istri Nabi. Enggak 9, 7. Yang pertama. Khadijah. Aisyah. Sauda. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Masya Allah. Berapa anda minta? 7. Si kurang 2. Juwairiyah. Siapa lagi? Zainab. Zainab ada 2. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini buat istri antum. Ini baju orang laki. Mana yang buat akhwat? Kayak nggak cocok buat istri antum. Buat kitab aja buat istri antum. Jamaah. Ini ada 15 peci. Gimana antum baginya? Baik nanti bagikan biar panitia yang bagi. Saya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir jamaah. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Berdiri. Hanya pemaparan. Setelah itu diampuni. Masuk surga. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kirimkan ke dia. Taib jamaah. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.